Apa yang akan teman-teman lakuin kalau brand lu kena bad PR ya, atau kena serang ya dari berbagai macam pihak? Ya beberapa waktu lalu gue melihat lagi, ya sebenarnya dibilang lagi rame banget, nggak tahu juga gitu ya. Tapi gue cuma kambai aja karena isu, ada sebuah isu gitu yang menyerang sebuah brand, yang brand itu lagi gencar banget ngiklan-ngiklan gitu, ada di mana-mana. Gue, wih ngiklan lagi deh nih, berapa nih budgetnya? Ya, jadi ada seorang content creator ya, yang gue nggak tahu dia backgroundnya apakah entah ahli gizi atau anak teknologi pangan gitu. Ya basically dengan gue sebut keyword tadi aja harusnya teman-teman udah tahu gitu, atau bisa googling sendiri lah siapa kira-kira content creator yang gue maksud gitu. Jadi si content creator ini dia menguji gitu, bener nggak sih si label kandungan gizi ini sesuai gitu dengan kandungan real produknya. Dan ternyata setelah dites, kan dia ngetes beberapa brand gitu ya, ada satu brand yang sebenarnya nggak cuma satu sih, ada brand-brand lain juga gitu. Tapi satu brand ini karena dia itu lumayan identifiable packagingnya. Walaupun semua tuh udah ditutup ya brandnya sama si content creator ini, pinter. Ya, dan dia juga ngelakuin tes lab di salah satu lab yang bisa dibilang kredibilitasnya paling tinggi lah di Indo gitu. Jadi udah benar-benar ini valid lah pokoknya kalau tes keluar dari laboratorium ini. Ternyata hasil dari lab test tersebut gitu, ada satu brand yang tadi yang gue bilang very identifiable ini, dia itu kandungan yang tertera di informasi nilai gizi itu nggak sama gitu dengan actual produknya gitu ya. Nah, terus ya of course ya akhirnya brand ini kena serang gitu oleh netizen-netizen yang ngerasa kayak, loh kok lu kan promote-nya brand yang sangat mengutamakan gitu ya, istilahnya kesehatan dari customer dan segala macam bla bla bla. Apalagi kalau gue nggak salah ya, mungkin gue salah. Kalau gue nggak salah ingat, kayaknya salah satu data yang tidak sesuai itu adalah salah satu USP produknya si brand yang gaung-gaungkan itu. Ya, jadi orang tuh ngerasa kayak, loh lu kan ngegaungin informasi atau istilahnya unit gizi ini gitu. Kenapa kemudian nilai unit gizi itu yang tidak sesuai gitu dengan apa yang tercantum di informasi nilai gizi. Nah ya udah, abis itu ternyata si brand yang kena serang ini ya, si foundernya dia ngelakuin sebuah klarifikasi gitu ya, klarifikasi dengan beberapa poin ya, yang dimana klarifikasi itu kalau gue baca responnya dari netizen gitu ya, dari para followers ya, ataupun ya orang-orang yang nebeng, kan biasanya ada aja ya, orang yang kalau lagi drama tuh tiba-tiba dateng cuma buat komen. Nah, jadi di situ terlihat ada mixed reactions gitu. Ada yang dukung ya, ada fellow influencer juga yang mungkin ada yang bilang itu BA-nya lah, makanya dukung dan segala macam, nggak tahu juga ya. Gue kan cuman orang luar yang melihat. Terus ada juga, tapi lebih banyak gini ya, kalau gue lihat sih lebih banyak komen-komen orang-orang yang menyayangkan. Kayak kenapa sih kok lu apa ya istilahnya, dari sisi klarifikasinya kok lu nggak langsung address di issue gitu ya, dan fokus ke bagaimana lu ingin tackle issue itu. Dan oke lah istilahnya integrity brand lu kan di ya quote unquote diserang gitu ya, bagaimana kemudian lu menggunakan cara yang sama gitu ya untuk replenish si integrity brand lu, seperti itu. Ya jadi kalau dilihat dari si klarifikasi ownernya sendiri, sebenarnya ada 3 poin yang gue tangkap ya. Yang pertama ya intinya dia ingin lakuin further investigation gitu ya, dan kedua dia ngerasa kalau brand ini lagi jadi korban gitu, jadi ngerasa victim gitu kalau ada yang mencoba untuk memanfaatkan situasi ini ya. Kalau gue nggak salah ya, dia sih nggak bilang kalau si content creator tersebut ingin menjatuhkan brand, enggak ya, tapi dia ngerasa kalau dengan adanya berita ini ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk makin memperkeruh suasana, seperti itu. Dan yang terakhir dia minta untuk buat orang-orang yang ngerasa terbantu dengan produknya gitu, ayo tolong bantu speak up lah, kasarnya seperti itu. Kalau pendapat profesional gue percaya sebenarnya nggak ada story yang nggak bisa di reframe ya. Jadi story itu selalu bisa di reframe, selalu bisa dicari angle-angle lain yang mungkin bisa lebih menguntungkan ya ke pihak brand gitu. Tapi story di sini bukan ngarang ya, sekali lagi, tapi story ini benar-benar di craft yang mana konsekuensinya itu harus berani dijalani oleh si brand tersebut. Ya harus berani diambil. Makin ekstrim story-nya, makin gede konsekuensinya, dan makin harus berani brand ini ambil resikonya. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang menarik ya, yang gue selalu coba untuk melihat beyond dari sisi emosional gitu, bagaimana sebenarnya kalau dipikir-pikir ya,
bad PR itu adalah free stage ya, free luxury stage for your brand gitu. Gini ya, orang tuh ngeluarin budget marketing banyak banget men. Lu keluarin budget marketing even for brand awareness dan segala macem gitu ya. Lu keluarin budget marketing banyak banget yang itu pun belum tentu orang kasih perhatiannya ke lu gitu. Lu bikin lah iklan-iklan yang penuh dengan buzzword, yang penuh dengan distraction gitu buat orang-orang dengan harapan orang-orang ini bisa memberikan perhatian gitu ke lu. Dan ternyata itu pun juga ya bisa dibilang majority biasanya sih tidak kena gitu ya. Nah, that's why ketika ada bad PR yang menyerang sebuah brand ya, di situ ya, kalau gue lihat ada lapisan orang-orang yang dari awal ngebenci lu gitu, sekarang dia akan makin invested in you gitu, untuk benar-benar nungguin kejatuhan lu lebih parah lagi gitu. Artinya ada attention yang diberikan oleh haters lu ya, istilahnya seperti itu. Terus yang kedua, orang-orang yang awalnya bukan awalnya, tapi yang emang udah invested ke brand lu, yang udah ngerasa cinta banget sama brand lu, dia udah ngerasa oke, gue udah bisa ngerasain manfaat dari produk lu ya. Sekarang mereka ini lagi menunggu gitu ya, lagi menunggu sebenarnya gue dikhianatin apa enggak sih. Ya, jadi mereka nih lagi ada di dalam batasan ya, ada di ujung untuk menjadi lu bener-bener 100% ya brand loyalis, atau orang-orang ini akan menjadi bener-bener masuk ke geng haters karena mereka ngerasa dibodohin ya. Gak ada yang paling ya istilahnya dikhianati itu paling sakit lah ya. Nah terus orang-orang yang gak tahu lu ya, orang-orang yang istilahnya senang drama aja gitu, mereka akan mulai mengalihkan perhatian mereka ke brand lu nih. They want to invest gitu ya in your scene gitu. Jadi mereka benar-benar pengen tahu apa yang akan, kira-kira brand ini bakal ngapain ya, manuver apa yang akan dilakukan gitu. Ya jadi tapi tentunya drama-drama yang gue maksud sini bukan drama-drama settingan S1000 gitu ya, marketing ya, tapi drama yang beneran terjadi gitu, drama yang memang it's a real case gitu yang harus di-solve secara komunikasi gitu. Nah ini menurut gue ini adalah free attention yang harganya mahal banget gitu ya. Jadi kalau gue sebagai brand ownernya, gue nggak akan hal ini let it flow begitu saja ya. Apalagi memposisikan diri gue sebagai victim, itu sangat disayangkan ya. Karena ini tuh sebenarnya nilainya mahal banget ya. Karena dengan the right story yang bisa lu craft, orang-orang yang tadi ya bener-bener istilahnya benci dengan lu gitu, mereka bakal at least ya mereka bakal kepanasan sedikit untuk ya kalau gue sih intinya gini lah ya, intinya bagaimana gue yang ada di posisi lemah bisa minimal netral. Kalau nggak netral, gue justru malah bisa ngeflip ya, sehingga pada akhirnya brand gue malah justru di respect gitu, karena gue berhasil keluar dari loophole ini. Kok loophole sih? Black hole gitu ya. Nah tadi gitu ya, jadi rule number one, kalau gue orang yang tidak memilih untuk menjadi victim di apapun kasus ini gitu ya. Terus dan yang kedua, gue mencoba untuk menyadari bahwa it's just a business ya. Artinya mungkin ada beberapa hal yang satu sisi gue nggak bisa lakuin secara sempurna gitu, ada hal-hal yang istilahnya ada keterbatasan ya dalam diri gue sebagai founder. Misalnya kalau memang ternyata pertanyaan terhadap integritas ini berkaitan dengan kinerja gue sebagai founder, ada hal yang gue lalai gitu untuk make sure ya gue akan istilahnya menjadi kesatria and own it aja gitu, bahwa ini adalah sesuatu yang lu secara serius ingin tangani gitu ya, dan lu show how to do it professionally and with honor gitu ya. Jadi bukan ngemis-ngemis dukungan gitu. Ya, dan tadi ya it's just a business gitu. Pada akhirnya gue menyadari gitu bahwa relationship gue terhadap customer itu sebenarnya based on interest gitu. Jadi kalau memang kepentingan mereka bisa gue fulfill, ya relasi gue akan baik ya. Tapi kalau kepentingan mereka nggak bisa gue fulfill, ya most of the time jarang bisnis yang bisa punya relasi itu beyond istilahnya bener-bener kayak ya istilah kalau ada money terlibat, biasanya itu jarang yang genuinely karena memang lu dia pengen pure bantu brand lu tuh nggak ada gitu. Karena mereka sendiri juga lagi menunggu jawaban lu nih gitu kan. Kalau ternyata lu bener-bener zero gitu integritinya, mereka pasti akan jadi biggest hater lu gitu ya. Terus berikutnya juga gue akan merangkul orang yang pertama kali menyebarkan bad PR ini gitu. Sebagai bentuk kebesaran hati brand gue gitu. Jadi gue akan merangkul dan oke, kita akan istilahnya
berterima kasih gitu ya, berterima kasih bahwa dengan adanya content creator ini jadi sebuah kesempatan ya buat brand gue. Kalau memang lu berintegritas misalnya, ya untuk lu semakin mengencangkan integriti lu lagi gitu. Dan kemudian kalau perlu lu bikin sebuah performance ya, performance PR gitu ya maksudnya ya. PR performance tuh yang semakin blow up ya, lu bikin semacam TED Talk gitu ya sekalian to educate people misalnya gitu, lu jualin sekalian tiket gitu ya dan segala macam. Jadi bener-bener apa ya, bener-bener serius gitu ngebahas ini. Ya, terus kalau misalnya lu apa tuh tadi tidak berintegritas gitu, nah justru lu akan say thank you juga gitu terhadap content creator ini, sehingga pada akhirnya lu bisa sadar bahwa okay, this is actually happening gitu ya in my business gitu. Dan sebagai founder gue akan apa namanya, mengambil full responsibility terhadap itu gitu, dan gue akan berjanji gitu ya untuk mewujudkannya, dan kemudian setelah ini brand lu akan meroket gitu. Ya, jadi ini salah satu contoh. Tapi kan gue hanyalah orang luar yang gue nggak tahu data-data dalamnya seperti apa. Ya, tapi yang jelas ini pendapat profesional gue, di mana tadi gitu ya, menurut gue sayang banget ya kalau ini dianggap sebagai sebuah apa ya, sebuah bencana gitu yang terjadi pada brand. Tuh sayang banget ya, karena ya tadi victim mentality itu justru malah akan merusak kehormatan brand ya, dan juga menurunkan ya respect terhadap si brand owner itu sendiri gitu. Sayang banget ya brand yang lu bangun begitu jauh gitu, tapi masalah ini bisa dibilang ya, tunjukkanlah kalau your brand is bigger than this problem gitu. Ya apapun, baik lu berintegritas atau tidak, menurut gue semua orang itu punya kesempatan untuk jadi lebih baik ya. Dan kalau untuk teman-teman yang, makanya sekali lagi kalau teman-teman ngerasa bahwa building produk itu capek, susah, udah pengen masuk marketing, nah ini adalah contoh nyata ya teman-teman. Kalau memang lu bisa bangun produk yang lebih baik ya, masalah-masalah seperti ini yang bisa dibilang manuvernya agak sulit nih, itu adalah masalah-masalah yang menurut gue bisa lu hindari gitu. Jadi percayalah, bangunlah produk dengan baik ya, karena marketing itu bukanlah fondasi yang kuat gitu ya untuk menopang hidupnya sebuah brand.